Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinti Ariesa dari SMK Negeri 3 Padang, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Manfaat pembelajaran sosial emosional yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dan percaya diri. Kedua, meningkatkan prestasi akademik. Ketiga, mengurangi tekanan emosional. Keempat, meningkatkan empati terhadap orang lain. Kelima, meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik. 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, pengelolaan diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Mindfulness atau kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Kesadaran penuh dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu teknik STOP. S. Stop, berhenti sejenak. T. Take a break, ambil nafas. O. Observe, observasi. P. Proceed, lanjutkan. Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya. Kedua, pembelajaran akademik terintegrasi kompetensi sosial emosional. Mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni,
musik, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, penguatan kompetensi sosial emosional bagi PTK. Terdapat 3 langkah penguatan KSE bagi PTK, yaitu menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Yang keempat, menciptakan iklim dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Kesimpulan mengenai pembelajaran sosial emosional, sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Guru, sebagai pemimpin pembelajaran, harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kaitan pembelajaran modul 2.2 dengan modul 1.1, bahwa dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru harus dapat menciptakan well-being dalam pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan pembelajaran modul 2.2 dengan 1.2, bahwa dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru harus dapat menumbuhkan nilai dan perannya dalam pengelolaan emosi murid sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Selain itu, guru harus memiliki peran, yaitunya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3, bahwa melalui pembelajaran sosial emosional guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu membentuk karakter murid yang memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pembelajaran modul 2.2 dengan modul 1.4, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri.
kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga guru hanya fokus pada proses penyampaian materi sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul 2.2, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. Ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim di kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat melalui penguatan kompetensi sosial emosional guru dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Bagi murid-murid, pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan yang optimistik. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih, salam guru penggerak.